Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmatul Aziza dengan NIM 233555020 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran. Metode sendiri adalah seperangkat atau langkah atau apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis. Pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar ataupun kajian. Jadi metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode mengajar sangat mempengaruhi pembelajaran. Metode mengajar yang kurang tepat juga akan mempengaruhi belajar siswa. Metode mengajar yang kurang tepat itu dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pembelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa dan atau mata pelajaran itu sendiri tidak baik. Model pembelajaran proyek ini juga merupakan salah satu cara mengajar dengan memberikan kesempatan pada anak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya yang kedua ada pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kita sebagai pendidik bisa mengkaitkan metode dengan tujuan pembelajaran yang didasarkan atas kondisi bahwa metode sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga metode apa yang akan kita gunakan banyak dipengaruhi oleh kondisi tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran di sini menyangkut kemampuan yang harus dimiliki anak belajar setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada bahan dan materi. Pembelajaran pengaruh bahan belajar terhadap penetapan metode pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pengaruh tujuan pembelajaran. Belajar terdiri dari konsep, prinsip, prosedur, dan fakta atau kenyataan yang ada. Dari setiap jenis bahan belajar tersebut memiliki tingkatan kesulitan yang terdiri dari bahan belajar dasar, kelanjutan, dan tinggi. Yang ketiga ada sumber belajar. Fokus sumber belajar juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode. Kondisi sumber belajar menyangkut kondisi diri yang mempengaruhi baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Bagi sumber belajar, jangan terlalu memaksakan dalam penggunaan suatu metode yang hanya didasarkan kepada pengalaman orang lain. Sebab belum tentu efektif dan efisien penggunaan suatu metode yang sudah digunakan oleh orang lain apabila ditetapkan oleh anak dalam proses pembelajaran yang dikelola. Yang keempat ada sarana dan fasilitas. Pembelajaran dalam sarana pembelajaran diartikan segala macam fasilitas yang dapat menunjang dan melengkapi segalanya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai fasilitas atau alat belajar diantaranya seperti alat tulis, ruang kelas, tempat duduk, buku bacaan, dan alat lain yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima ada faktor waktu, yaitu menyangkut jumlah dalam kegiatan pembelajaran serta menyangkut kondisi waktu kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan waktu. Walaupun sumber belajar dapat menetapkan metode yang dianggap paling tepat berdasarkan kecenderungan program pembelajaran tertentu, namun apabila metode tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas, maka metode tersebut kurang tepat untuk digunakan.
Selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada metode tanya jawab, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran untuk melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak. Dengan metode ini dapat dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklasifikasi, membuat kesimpulan, serta menerapkan dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yang ketiga ada metode diskusi, di mana metode ini merupakan cara mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua atau lebih yang masing-masing mengajarkan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Untuk mendapatkan hal yang disepakati, tentunya masing-masing menghilangkan perasaan subjektif dan emosionalitas yang dapat memengaruhi bobot pikir dan pertimbangan hal yang semestinya. Yang keempat ada metode hafalan, yaitu aktivitas yang dilakukan dalam metode ini adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran dalam surat pendek dan menghafal bacaan sholat. Langkah pertama yang dilakukan guru yaitu mengajarkan surat pendek dan meminta anak untuk menghafalnya di rumah. Guru akan berkomunikasi dengan orang tua anak. Yang kelima yaitu metode bermusik dan bernyanyi. Metode ini termasuk kegiatan yang digemari oleh anak-anak. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajarkan untuk membuat alat musik perkusi dari gelas yang diisi dengan air misalnya. Masing-masing gelas diisi air dengan takaran yang berbeda-beda. Ada yang penuh, setengah, sedikit, dan paling sedikit. Nantinya gelas-gelas tersebut akan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Kemudian anak juga diajarkan membuat alat musik dari botol air mineral yang diisi dengan batu kecil sama halnya dengan metode pembelajaran yang digunakan pendidikan anak usia dini. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.